Hampir 4 pekan banjir masih merendam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ketinggian air tak kunjung surut, masih di kisaran 1 hingga 3 meter. Jalan lintas Malawi masih lumpuh, memaksa warga beraktivitas menggunakan perahu. 70 kepala keluarga yang terdampak harus mengungsi ke sekolah SMP 3 Negeri Sintang. Keperluan bayi menjadi bantuan yang dibutuhkan pengungsi. Kebutuhan bayi ya seperti susu balita, kemudian pampers, ya itu aja sih, susu pampers yang dibutuhkan. Kemudian ibu-ibu nggak tahu juga sih perlu apa kan, kalau balita ya susu sama pampers rata-rata. Dari data BPBD Sintang, jumlah warga terdampak banjir telah mencapai 100.000 kepala keluarga. 10.381 kakak diantaranya mengungsi. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan hingga siang tadi masih mengevakuasi warga yang terdampak banjir yang merendam sejumlah wilayah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam 3 hari terakhir, sudah 3.700 kepala keluarga yang berhasil dievakuasi. Hingga Selasa siang, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan kondisinya kian parah dan meluas, salah satunya di Komplek Jalan Anoy, Palangkaraya ini. Banjir ini akibat tingginya intensitas hujan dan meluapnya Sungai Kahayan. Ketinggian air yang mencapai lebih dari 1 meter membuat warga terpaksa harus mengungsi ke tempat aman. Aparat dari Polresta Palangkaraya dan Polda Kalimantan Tengah mengerahkan puluhan personil dan perahu karet untuk mengevakuasi korban banjir. Rumahnya yang ngerinya hari tahun lah. Mengungsi? Iya mengungsi. Dengan siapa ibu mengungsi? Dengan sanak. Oh. Rumah ibu gimana kondisinya sekarang? Singin kalau di rumah kami seorang, sini. Siang ini tambah dalam apa tambah surut? Tambah dalam. Tambah dalam. Selama 3 hari terakhir, sebanyak 3.700 kepala keluarga telah berhasil dievakuasi. Untuk jumlah kakak yang diungsikan kurang lebih sebanyak 3.700 kepala rumah tangga. Ini terdiri dari ibu-ibu, remaja, dan lansia yang kita upayakan untuk evakuasi. Upaya penanggulangan dampak banjir terus dilakukan oleh aparat dengan mendirikan posko dan penyediaan logistik, pelayanan kesehatan, obat, vitamin, serta dapur umum. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, perjuangan berat dilalui tim vaksin tenaga kesehatan dan anggota TNI Polri untuk menjangkau desa Padang Capo, Seluma, Bengkulu. Sulitnya akses jalan menuju lokasi hingga vaksinasi berlangsung hingga malam hari. Inilah perjalanan yang harus ditempuh oleh petugas vaksin dari Puskesmas Dusun Tengah, anggota Polsek Sukaraja dan anggota Babinsa dan Babin Kaptipmas untuk menjangkau desa Padang Capo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Petugas menggunakan kendaraan berpenggerak 4 roda ditambah ban khusus yang dibalut rantai untuk melalui jalan dengan medan ekstrim. Kondisi jalan semakin parah usai diguyur hujan, sehingga mengakibatkan jalan menjadi kubangan lumpur. Perjalanan yang harus ditempuh tim vaksin menuju lokasi memakan waktu kurang lebih 5 jam, hingga vaksinasi terhadap warga desa terpaksa harus berlangsung sampai malam hari. Akan bertujuan untuk dapat melaksanakan kegiatan vaksinasi sampai ke warga masyarakat yang berada di daerah terpencil. Untuk animo masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi ini cukup tinggi. Total sebanyak 362 warga divaksin dalam kegiatan ini, yakni dari Desa Padang Capo Ulu dan Desa Padang Capo Ilir. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mendukung percepatan dan pemerataan vaksinasi COVID-19 di Sumatera Utara, Pasar Modal Indonesia bersama OJK menggelar vaksinasi massal di 4 kabupaten di Sumatera Utara. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat menjadi
Pasar Modal Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menggelar kegiatan vaksinasi di sejumlah lokasi di Indonesia. Kali ini, sebanyak 200.000 dosis pertama vaksin disediakan untuk 4 kabupaten di Sumatera Utara. Keempat kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Dairi, Simalungun, Toba, dan Kabupaten Karo. Dengan adanya kegiatan vaksinasi ini, diharapkan mampu mengejar target 70% vaksinasi di Sumatera Utara hingga akhir tahun ini. Vaksinasi akan terus berjalan ya, sampai dengan kalau di target presiden barangkali 70% sampai kayak di Sumatera 70% bervaksinasi sampai dengan akhir Desember. Tentunya harapannya ya itu akan terwujud sehingga herd immunity bisa segera terwujud dan tentunya mobilitas masyarakat juga akan bisa dilaksanakan, ya itu akan mendukung ekonomi. Sementara itu warga sendiri mengapresiasi kegiatan vaksinasi ini. Ya cukup baguslah untuk menjaga kestabilan negara. Karena selama ini kita agak susah karena prosedur vaksin ini. Jadi ini sudah keluar vaksin, maka itu suatu cukup bagus untuk negara, terlebih untuk masyarakat kita, orang Karo semua khususnya. Dipilihnya 4 kabupaten ini karena keempatnya merupakan objek wisata yang diperkirakan akan diserbu warga saat libur Natal dan Tahun Baru nanti. Sehingga harus lebih diprioritaskan untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansah, iNews melaporkan. Dalam rangka membantu pemerintah untuk percepatan vaksinasi COVID-19, Partai Perindo kembali menggelar sentra vaksinasi bagi masyarakat umum. Ratusan warga mendatangi sentra vaksinasi dosis kedua yang digelar di Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Sejak pagi warga Desa Melilir, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang antusias mendatangi sentra vaksinasi yang digelar Partai Perindo, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Digelar di Balai Desa Melilir, vaksinasi dosis kedua ini diikuti masyarakat mulai dari usia 12 tahun hingga para lansia, yang menjadi salah satu golongan rentan tertular COVID-19. Sentra vaksinasi ini digelar untuk menjangkau masyarakat desa yang sulit untuk mendapatkan akses vaksinasi COVID-19. Terima kasih Partai Perindo yang udah buat vaksin untuk kita-kita di sini. Semoga sukses selalu. Dengan adanya vaksinasi ini, kita semua berharap sebagai upaya pencegahan penyebaran kasus aktif COVID-19. Sentra vaksinasi Partai Perindo diselenggarakan dalam rangka membantu pemerintah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal. Kegiatan ini kita laksanakan dalam rangka menyongsong 7 tahun Perindo yang jatuh pada tanggal 8 Oktober. Vaksinasi menjadi kontribusi nyata militansi Partai Perindo terhadap kesehatan masyarakat di tengah pandemi dalam upaya membantu pemerintah menekan penularan COVID-19. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Kedapatan memakai plat nomor kendaraan palsu, seorang ibu memohon hingga menangis kepada polisi agar anaknya tidak ditilang. Selengkapnya sesaat lagi.